10 tahun yang datang Pak Mahsun ini jadi gubernur. Tidak hanya yang uang NU tok sing diopeni. Ono Muhammadiyah, ono LDIP, kabeh organisasi yang ada di Jawa Tengah diopeni, tidak pilih-pilih. Kenapa? Sama-sama warga Jawa Tengah, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Akhirnya, dengan nilai kemanusiaan seorang pemimpin dibuat yang sama, akhirnya sila ketiga Pak, dengan sendirinya tidak ada gesekan. Lalu masa diopeni semua, tidak pilih. Seorang pemimpin itu bukan miliknya golongan yang memilih, bukan. Setelah pemimpin adalah miliknya semua masyarakat yang di bawah kepemimpin. Jengkel atau dijengkel? Enggak ada yang jengkel, dilayani tanpa dakwah kemana-mana, sila persatuan dengan zina ngintil lah. Enggak usah susah-susah. Maka saya katakan yang mana fundament moral, akhlak itu di atas segala-galanya. Etika itu di atas hukum, Pak. Saya orang hukum, Mas. Lagi tentang ekonomi lingkungan, saya memang di situ expertnya. Fundament itu landasan, pondasi. Kalau pondasinya kuat, insya Allah apapun yang ada di atasnya kuat. Kalau moral bangsa Indonesia ini kuat, apapun yang terjadi, kok digoyang kalau ngidul, koyok ndang titik inul, tetap ngatik Pak. Bos ngatik kok. Inul Pak, pondasinya kuat. Tapi nek landasane fundamennya enggak kuat, ya sudah. Nah, inilah. Ini Pancasila menurut saya cukup 2 dijalankan secara konsekuen. Ini sila ketiga, keempat, kelima dengan zina ngintil ke bahasa Jawa saya. Katut, ngikut tanpa dilakukan asal sila pertama dan kedua dilakukan sesungguhnya. Hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Selesai Pak, nggak ada bingung-bingung, tidak ada. Kalau NU Kota Semarang itu khususnya anak-anak ibu, 9 tahun 19 itu saya melakukan penelitian di Rokis Pak. Kenapa terjadi Rokis saat jadi masalah? Saya kasih tahu, 98 saya ambil demo. Salah satu yang demo menurunkan Pak Soeharto saat itu. Betul saja ya, enggak? Betul. Karena aku saat itu jadi mahasiswa itu idealisnya kok gini ya, diganti jadi gini. Tapi ternyata, tapi ya udah itu sudah terjadi. 98, jangan disalahkan Pak Soeharto. Organisasi asli di Indonesia itu memang hanya NU dan Muhammadiyah. Tidak ada yang lain Pak. Organisasi apapun tidak bisa masuk, disumbat oleh Pak Soeharto. Karena itu kuat banget, tidak bisa ditembus. Tapi begitu masih 98, aliran apapun, paham apapun, bebas masuk Indonesia tanpa ada yang menghambat. Nah, masuk ke SMA hasil penelitian saya di SMA Rokis 9 tahun 19, saya masih dilakukan. Ini saat ini panennya radikalisme, panen Pak. NU tidak bisa menghambat, tidak bisa. Bisanya hanya bagaimana missing link. Maka dalam saat itu yang saya usulkan adalah missing link, diputus Pak mata rantainya. Kalau dihambat, dihapus nggak bisa. Karena apa? 98 itu dikuasai SMA yang bagus-bagus. Itu mahasiswa Rokis itu yang ada di bagus-bagus di SMA negeri, SMA 3, SMA 6 khusus dari Semarang, di SMA 1 yang bagus-bagus, di STM 7, SMA Pembangunan, dulu SMA Pembangunan kan, yang bagus-bagus di situ. Kalau inputnya SMA yang bagus, pasti diterima di perguruan tinggi yang bagus. Oke, jadi kalau lulusan perguruan tinggi bagus,
BUMN, Kementerian Keuangan, ya kan? Pasti milik lulusan perguruan tinggi yang bagus. 5 tahun, 98 tambah 5 berapa? 2003. Itu semua Pak. 2003, sing lulusan saka UGM, saka ITB, saka UI, saka sebagian Undip. Iki sing agak ngewen itu kerja 10 tahun Pak. Itu menjadi pejabat. Sehingga dia saat ini mengendalikan negara bangsa ini sebagai pejabat, membuat kebijakan. Kalau MBU-nya itu miring, ya saat ini negara kita sedikit kita sisi-sisi Pak. Kalau mangan bubur itu dari pi, tidak bisa langsung dari tengah, panas, sama sidik. Ya iku nek iso kuat tambi ini ra iso. Inilah. Nah, ini jadi hasil penelitian saya 98 di office itu tidak bisa kita menutup yang tidak ada missing nih, memutus mata rantai supaya office ini Pak Eko nanti yang bertugas mengisi office ini diisi oleh anak-anak siswa yang pola pikirnya Islamo. Ini zaman Rasulullah meninggal, bagaimana Rasulullah itu meninggal ketika itu. Rasulullah itu sebenarnya kalau kita ingin tahu ya, istilahnya itu bukan meninggal atau apa, tapi intakola ila rofiil a'la. Intakola ila rofiil a'la. Jadi ketika Rasulullah itu intakola ila rofiil a'la, bahasanya pripun Pak ya? Intakola ila rofiil a'la itu bahasanya piye? Anu mereka tekan itu. Bang Rosjaban. Intakola ila rofiil a'la iki maksudnya piye? Itu Rasulullah ketika intakola ila rofiil a'la, saking takdirnya sahabat-sahabat, Rasulullah wafat atau meninggal itu bahasanya bukan meninggal atau wafat, tapi intakola ila rofiil a'la. Karena ketika Rasulullah itu mengembuskan nyawa yang terakhir, Umar langsung berpidato di depan. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Muhammad tidak pernah wafat, Muhammad tidak pernah meninggal. Muhammad tetap masih hidup, hanya pindah di alam yang lain. Abu Bakar masuk ke ruangan Rasulullah karena si Aisyah itu kan istri Rasul, tapi anaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ya mertuanya, ya sahabatnya. Itulah Islam. Termasuk Umar itu juga anaknya pernah dinikahi istrinya Rasul. Umar yo sahabatnya Rasul, dia juga mertuanya Rasul. Orang ngewok enggak ya kayak gitu. Nah, setelah itu Abu Bakar masuk, Rasulullah dicium, Rasulullah sahabat Abu Bakar keluar. Siapa yang mengatakan Muhammad itu masih hidup? Rasulullah intakola ila rofiil a'la, yang tadilu ila rofiil a'la. Barang siapa menyembah Muhammad, itulah salah. Karena namanya Muhammad ada sisi basariah, sisi Rasulullah. Rasulullah itu ada dua keping yang satu ini adalah sebagai Rasulullah, satu adalah sebagai basariah. Siapa yang menyembah Muhammad, dia akan tersesat. Siapa yang menyembah Allah, itulah hakikatnya. Maka sebenarnya ya, kalau kita mau berpikir yang agak luas panjang ke belakang sampai Nabi Adam, sebenarnya Allah itu menciptakan atau mengutus Nabi itu yo beberapa kali ada kesalahan-kesalahan gitu. Seperti mengutus Nabi Musa, gue tolak, sikap dilempar di panggung, udah diulok, laut dibelah jeblek jadi rata. Itu sebenarnya sebuah kecelakaan. Artinya apa? Orang tidak percaya kepada ajarannya Musa, tapi sing delok tongkatnya. Coba kalau seandainya Muhammad, sekarang yang Anda pikir sejarah tentang Nabi Sulaiman, sing dipikirkan bondone oke, masih oke, akike ampo.
Nah sekarang mana wong nganggo akeh, berarti itu penganut Nabi Sulaiman. Nabi Harun terkenal apanya? Nabi Idris sadare kene surga. Yang istrinya banyak siapa? Anda ya. Nabi Harun ya. Puasa itu puasa apa? Daud. Waduh, istrinya 99. Ijek kurang jaluk istrinya Perdana Menteri lagi. 99. Tiap malam antri ketemu meneh pengen terus dino gitu. Sing dipikir apa? Bojone akeh. Terus Nabi Isa. Allah mengutus Nabi Isa dengan sempurnanya, perfectnya, tampar pipi kanan kayak pipi kiri. Nabi Isa bantalan turu bantalan waktu betul. Waduh, aku tidur terakhirnya tidak dikir kepada Allah. Saking perfectnya, tidak beristri, tidak punya nafsu, akhirnya kecelakaan. Nabi Isa dianggap asal disusalasa. Trinitas. Kecelakaan. Maka digambarkan Rasulullah itu adalah orang yang wayang syauna fil aswaq wa yakuluna al-atibah wa yang syauna fil aswaq. Maka Rasulullah tidak digambarkan apa? Digambarkan Abdun yang mangan pakanan melaku ning pasar. Al-Qur'an ini. Al-Qur'an. Sekali lagi, yakulunal atimah wa yang syauna fil aswaq. Masa Nabi gambarannya ning Quran kok yo mlaku-mlaku, yo mangan pakanan, yo mlaku-mlaku ning pasar. Maka Rasulullah real, istrinya banyak. Tapi kalau Rasulullah nanti cegah panjang, kalau nggak beristri banyak malah dolim Rasulullah. Karena banyak. Wah, lo tapi Rasulullah kan mikir.